Welcome to our channel. Dari pemberitaan berbagai media, banyak yang memprediksi Amerika Serikat akan mengalami resesi tahun ini. Dan ini adalah sosok Nuril Roubini yang juga dikenal sebagai Dr. Doom karena prediksinya yang tepat ketika meramalkan terjadinya krisis finansial global tahun 2008. Lebih dari yang banyak media beritakan, menurutnya perekonomian Amerika Serikat akan mengalami krisis yang besar dan memasuki apa yang ia sebut doom loop. Dikutip dari CNBC, Roubini memprediksi perekonomian terbesar di dunia tersebut akan mengalami siklus kemerosotan dari resesi hingga krisis keuangan yang akan semakin parah akibat inflasi tinggi dan utang yang semakin besar. Lalu, sejauh mana kekhawatiran itu akan menjadi kenyataan? Terancam gagal bayar utang. Menteri Keuangan Amerika Serikat Janet Yellen kembali buka suara terkait kemungkinan terjadinya gagal bayar alias default utang. Belakangan, Yellen secara terang menunjukkan keresahan akan kemungkinan default sejak akhir tahun lalu, terlebih Kongres Amerika Serikat belum menaikkan pagu utang pemerintah. Mantan Ketua Bank Sentral Amerika Serikat The Fed ini bahkan memperingatkan default akan memunculkan apa yang disebut malapetaka ekonomi, di mana hal tersebut bakal membuat suku bunga lebih tinggi untuk tahun-tahun berikutnya. Faktanya, jumlah utang Amerika Serikat terpantau terus meningkat dari tahun ke tahun lantaran defisit fiskal yang terus membengkak serta semakin terakselerasi memasuki abad 21. Selain itu, berdasarkan rilis terbaru CNBC, Amerika tercatat sebagai negara dengan utang terbanyak di dunia per Januari 2023 dengan besaran angka yang mencapai 31 triliun US dollar atau sekitar 461 ribu triliun rupiah. Jika mengacu pada data tahun lalu, maka angka ini setara dengan 137% dari total PDB Amerika Serikat. Masih dalam rilis yang sama, Amerika Serikat berutang kepada asing lebih dari 7 triliun US dollar, yang mana China merupakan satu di antara yang terbesar. Data terpisah yang disajikan Tik Data dan Departemen Keuangan Amerika Serikat itu pun makin menarik, mengingat negara tersebut kerap berseteru dengan Amerika Serikat. Darurat Juni, Amerika Serikat kehabisan uang tunai. Apakah ancaman ekonomi Amerika Serikat belum terasa nyata? Tunggu sampai kalian mengetahui fakta satu ini. Dalam laporan Reuters yang dikutip katadata.co.id, Presiden Joe Biden nyatanya telah memanggil 4 pemimpin Kongres teratas ke Gedung Putih pada pertemuan 9 Mei mendatang. Dalam upayanya mencegah krisis fiskal, pihak-pihak terkait yang dihubungi sang presiden termasuk Ketua DPR dari Partai Republik Kevin McCarthy di Yerusalem, pemimpin Demokrat di DPR Hakeem Jeffries, pemimpin mayoritas Senat Chuck Schumer, dan pemimpin Republik Mitch McConnell. Departemen Keuangan Amerika Serikat juga mengurai fakta bahwa akan ada kekurangan uang tunai untuk membayar semua tagihan pemerintah pada awal Juni tanpa kenaikan batas utang. Bagaimanapun, Janet Yellen telah mengeluarkan pernyataan bahwasanya pemerintah Amerika Serikat akan kehabisan uang tunai paling cepat 1 Juni 2023. Sebelumnya, Depkew Amerika Serikat memperkirakan bahwa pemerintah akan kekurangan uang tunai sekitar tanggal 5 Juni. Kepada Kongres, Yellen mengatakan bahwa Departemen Keuangan akan terus membayar utang, tunjangan federal, dan melakukan pengeluaran lain untuk menggunakan penerimaan kas dan tindakan pengelolaan kas yang luar biasa. Benar bahwa pertarungan pagu utang yang serupa pernah membawa negara itu ke jurang gagal bayar dan mendorong penurunan peringkat kredit terkemuka pada tahun 2011 lalu. Namun kali ini, negosiasi diperkirakan akan lebih sulit. Krisis perbankan, bank-bank berjatuhan. Pada minggu pertama di bulan Maret, bank terbesar ke-16 di Amerika Serikat, Silicon Valley Bank, bangkrut hanya dalam 2 hari. Nah, kira-kira sejauh apa kenyataan ini mempengaruhi ekonomi Amerika Serikat? Meski terdengar fatal, dampaknya dianggap masih terlalu kecil sampai saat ini. Setidaknya, untuk menghasilkan kelemahan yang signifikan melalui penjualan aset dan terhadap dampak ekonomi langsung. Untuk fakta tersebut, perusahaan bank investasi dan jasa keuangan Amerika, yaitu Citi, menyampaikan dengan jelas dalam sebuah riset berjudul Global Macro Strategy, Macro Implication of SIVB yang rilis pada 13 Maret 2023.
Melalui riset tersebut, Dirk Wheeler selaku analisis menuliskan, Silicon Valley Bank tidak terlalu besar meski menjadi bank terbesar ke-16 di Amerika Serikat. Total aset bank ini sebesar 212 miliar US dollar atau sekitar 3.260,42 triliun rupiah alias hanya 0,7% dari sistem perbankan Amerika Serikat. Jadi, apakah semua aman sampai di sini? Sangat dini untuk memastikan sebab krisis perbankan Amerika Serikat masih terus berlanjut menyusul First Republic Bank yang ikut bangkrut karena simpanan di bank tersebut anjlok. Faktanya, First Republic menjadi pemberi pinjaman Amerika Serikat ketiga yang gagal bayar dan bangkrut selama 2 bulan belakangan. Alhasil, krisis perbankan Amerika Serikat pada akhirnya menghadirkan kekhawatiran terhadap resesi ekonomi tahun ini. Alarm resesi Amerika Serikat berbunyi. Pada dasarnya perekonomian Amerika Serikat belum goyah sepenuhnya. Tidak peduli meski The Fed sudah menaikkan suku bunga hingga 450 basis poin menjadi 4,4% sampai 4,75%, di mana angka tersebut jauh di atas level netral 2,5% yang seharusnya memicu kontraksi. Hingga kini, perekonomian negeri Paman Sam masih terus berekspansi, inflasi pun sulit turun. Alhasil Ketua The Fed Jerome Powell menyatakan suku bunga bisa dinaikkan lebih tinggi lagi. Melalui sambutannya di hadapan Senat Amerika Serikat pada 7 Maret lalu, ia menegaskan bahwa laju kenaikan suku bunga bisa kembali ditingkatkan jika diperlukan agar bisa mengendalikan inflasi. Apakah ini kabar baik? Belum tentu. Pasalnya alarm resesi Amerika Serikat kembali berbunyi nyaring setelah pernyataan tersebut dikeluarkan. Imbal hasil atau yield obligasi kembali mengalami inversi. CNBC dalam rilisnya mengurai tentang yield obligasi jangka pendek akan lebih rendah daripada jangka panjang dalam kondisi normal. Sementara saat inversi kebalikannya, yield obligasi jangka pendek lebih tinggi ketimbang jangka panjang. Untuk kalian ketahui, inversi hampir selalu diikuti dengan resesi, di mana pernyataan ini didukung oleh riset dari The Fed San Francisco tahun 2018. Penelitian yang dimaksud menunjukkan bahwa sejak tahun 1955 ketika inversi yield terjadi, maka akan diikuti dengan resesi dalam tempo 6-24 bulan setelahnya. Ekonom Nuril Rubini bahkan memperkirakan bahwa resesi yang akan dialami Amerika Serikat bakal parah, yakni gabungan antara krisis finansial 2008 dengan stagflasi era 1970-an. Jika prediksinya kali ini tepat, tentunya akan sangat buruk bagi dunia, termasuk Indonesia. Upaya BRICS lengserkan dolar. Dolar Amerika Serikat telah menjadi mata uang tunggal resmi sejak 1944 saat delegasi dari 44 negara sekutu menyepakatinya dalam The Bretton Woods Agreement. Artinya, posisi dolar masih dominan di banyak negara hingga saat ini. Sayangnya, keistimewaan dolar terancam hilang sejak negara-negara anggota BRICS tengah menggodok rencana penggunaan mata uangnya sendiri. BRICS sendiri merupakan akronim dari Brasil, Rusia, India, China, dan Afrika Selatan yang merupakan 5 negara berkembang terdepan di dunia. Apalagi, Arab Saudi, Turki, dan Iran juga tertarik untuk bergabung dengan BRICS dalam skema ini. Dalam pertemuan pada Agustus 2023 mendatang, aliansi BRICS rencananya akan membahas soal penggunaan mata uang tunggal ini. Dengan potensi dedolarisasi makin nyata di depan mata, lantas, apa dampak penggunaan mata uang ini terhadap Amerika? Tentu saja perekonomian Amerika Serikat perlahan bakal kolaps. Turunnya permintaan dolar akan membuat dominasinya runtuh. Keruntuhan dolar Amerika Serikat pun akan memantik inflasi drastis di negaranya karena nilai mata uang menurun pula secara drastis. Hal ini akan berpotensi memicu kenaikan harga-harga barang dan jasa sehingga akan berdampak pada standar hidup penduduk Amerika. Sepanjang sejarah modern Amerika Serikat, negara ini tidak pernah mengalami gagal bayar. Namun jika sampai terjadi, maka dampaknya akan parah. Gabungan antara krisis finansial 2008 dengan stagflasi era 1970-an, adakah yang lebih mengerikan dari itu?